Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farah Maulana dengan NIM 2310952011. Baiklah, pada video kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang bab 3, yaitu berjudulkan tentang kerapatan flux listrik, hukum Gauss dan divergensi. Di mana pada kali ini adalah matkul dari medan elektromagnetik. Langsung saja, yaitu yang pertama, yaitu pada D3.1. Soal nomor pertama. Sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan. A. Permukaan bola dengan jari-jari di jari 5M yang berpusat di titik 1,91,2. Sampai bidang atas Z sama dengan 0,5. Dari sebuah kubus yang berisi 1M berpusat pada titik asal dan sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Yang C itu bagian dari tabung lingkaran pi sama dengan 5 dengan Z besar sama dari 0. Untuk jawabannya yaitu yang A, karena muatan yang berada pada bola 15 V nanocoulomb dan fluxnya yang meninggalkan bola tersebut. Jadi untuk rumusnya itu flux sama dengan Q sama dengan 15 dikali V. Di mana untuk V-nya sendiri 3,14 dikalikan dengan 15 sehingga mendapatkan 47,12. Dan satuannya nanocoulomb. Karena 15 V tadi adalah nanocoulomb. Selanjutnya yang B, karena muatan yang berada pada kubus 15 V nanocoulomb, setiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan bagi banyak sisi kubus. Flux sama dengan Q per N sama dengan 15 V per 6 sama dengan dapatnya 7.854 nanocoulomb. 7, yang C, jawaban yang C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 nanocoulomb. Maka untuk rumusnya sendiri flux sama dengan Q per 2, di mana 15 V per 2 sama dengan yaitu 23,562 nanocoulomb. Selanjutnya yang D yaitu D3.2. Yang ya, soalnya cari panjang D pada P3-45 dalam medan yang A muatan titik 0,2 mu kolom di titik asal. Selanjutnya muatan garis sebersama 30 nanocoulomb pada sumbu Z. Selanjutnya muatan permukaan 0,7 nanocoulomb meter kuadrat pada bidang X. Untuk jawabannya yang A itu untuk mencari D yaitu Q per 4 VR kuadrat. Di mana untuk angka-angkanya itu 0,2 dikali 10 min 6 per 4 dikali V dikali akar dari 50 pangkat 2. Sehingga mendapatkan 318,31 pikocoulomb per meter. Untuk yang B, D sama dengan PL per 2 VP, Viro. Di mana 30 dikali 10, pangkat 9 per 2 kali V dikali akar 25. Sehingga mendapatkan 954,93 pikocoulomb per M. Selanjutnya itu D. D sama dengan D untuk pencarian C, D sama dengan PS per Rho. 0,7 V dikali 10,9 per 5 kurang 3. Sehingga mendapatkan hasil 10,9
109 kali 95 pikokolom per meter. Selanjutnya itu untuk soal yang 3.3. Hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai pi rho sama dengan 4,5. Z plus minus 3,5 jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Yang A muatan titik 2 C pada subu X sama dengan X tambah sama dengan AX sama dengan 0 plus minus 1, plus minus 2. Selanjutnya itu untuk jawabannya. Yang A untuk mencari rumusnya yaitu eh, D DS sama dengan 9 dikali 2. Berarti sehingga mendapatkan 18 kolom. Itu yang B eh, total dari DS sama dengan eh, DS sama dengan QT. QT sama dengan QL sama dengan integral dari PL DL. Sehingga mendapatkan perhitungan 2 per 0,1 sin 0,1 X pangkat batas atas 4,5 dan batas bawah min 4,5. Sehingga mendapatkan hasil 17,4 kolom. Selanjutnya untuk soal yang 3,4. Carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2. Di mana jika D sama dengan A sama dengan AR per R kuadrat, yang B AR per R. Selanjutnya untuk jawabannya Q sama dengan integral dari vektor AR per R kuadrat DS. Sehingga mendapatkan S per R kuadrat integral vektor AR sama dengan 4 VR kuadrat per R kuadrat sama dengan dikali uh, integral AR sama dengan 4 kali V kali 2 pangkat 2 per 2 kuadrat sama dengan 12,57 kolom. Selanjutnya untuk yang B, Q sama dengan integral AR, vektor AR per SDS. Sama kayak tadi, sehingga menekan 4 VL kuadrat per 2. Dengan 4 dikali V kali 2 kuadrat per 2. Sama dengan 25,13 kolom.
Selanjutnya untuk jawaban yang C, Q sama dengan integral dari buka kurung sin sin theta per R vektor AR tambah cos theta ln R per R eh, vektor A theta tutup kurung dr d theta. Sehingga mendapatkan sin theta ln R 1 tambah 1 per R sama dengan 19,743 kolom. Selanjutnya untuk soal yang 3,5. Permukaan bola dengan R 2,4 dan 6M mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30 dan 6 mu kolom per M kuadrat. Cari panjang D daripada pada R. Dengan A 1 meter, yang B 3M, yang C 5M, yang D 8M. Jawabannya yang A, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0. Panjang D sama dengan 0. Yang B karena hanya bola dengan kecepatan 100 mu kolom per M kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Jadi untuk rumusnya D sama dengan PS dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 102 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 40.400 44.444 mikro mikro kolom per meter kuadrat. Karena hanya bola dengan kecepatan 10 mu kolom per meter kuadrat dan min 30 mu per kolom meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka bola tersebut memiliki kerapatan flux. Di mana untuk D1 yaitu PS dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 10 dikali 2 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 16. Dan D2 PS dikali A kuadrat ditambah di per R kuadrat sama dengan min 30 kali 4 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan min 19,2. Jadi untuk totalnya yaitu min 3,2. Sehingga panjang dari min 32 atau mutlaknya itu 3,2 mu kolom per meter kuadrat. Untuk yang D, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. D1 sama dengan PX kali A kuadrat per R kuadrat 100 kali 2 kuadrat per 8 kuadrat 6,25 dan yang D2 dapat min 7,5 yang D dapat 3.375 sehingga ditotalkan mendapatkan 2,125 mu kolom per meter kuadrat.
Selanjutnya 3.6. Yang D, misalkan D sama dengan 100x, Y per Z kuadrat tambah 1 AX tambah 50x kuadrat per Z kuadrat tambah 1 Y kurang 100x kuadrat Y kuadrat AZ. Dan hitunglah muatan muatan total terlingkup pemilu kecil A sama dengan 581 B 0 10 min 2. Selanjutnya yaitu 3.6. Selanjutnya misal jawabannya itu R sama dengan 1 mu M permukaan bola di mana volume V-nya 3/4 mr kuadrat. Sehingga mendapatkan B pada Q bisa dilihat sehingga mendapatkan 200 tambah 0,0656 dikali 4,18 kali 10 min 18 sehingga mendapatkan Q sama dengan 836,27 kali 10 min 18. Selanjutnya untuk 3.7 yaitu hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang telah ditentukan. Untuk yang A yaitu D sama dengan 4x pangkat 3 kali X pangkat 3. Dan bisa dilihat di sini untuk soalnya. Dan untuk jawabannya, D sama dengan 4x pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Untuk PA-nya sendiri itu 123. Div bisa dilihat di sini jawabannya. Sehingga mendapatkan 12x pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, tambah 6x eh, sama dengan 988. Selanjutnya untuk yang B bisa dilihat di sini. Sehingga dapat div D sama dengan 0 dan div D sama dengan 0,489. Selanjutnya untuk 3.8 yaitu tentukan kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan. D sama dengan 4 pi kali 4x. Yang D 2Vx. Ini bisa dilihat. Sehingga mendapatkan div D sama dengan 22, bisa dibaca per X per Y Z. Sehingga mendapatkan 22,5 pi 4x kurang 5y kurang 2z. Dan ini juga bisa dilihat yang untuk bagian yang C. Sehingga mendapatkan D sama dengan 2 tambah R kuadrat tambah 1 per R. Sin theta sin flux ditambah R
R kuadrat tambah 1 per R sin theta. Di mana untuk D mendapatkan hasil 2R tambah R kuadrat tambah 1 per R. Sin theta sama dengan R kuadrat tambah 1 per R. Sehingga kalian sin flux. D sama dengan 2 sin theta sin flux 2 kurang 1 per R kuadrat. Untuk soal yang terakhir yaitu hitunglah kedua ruas persamaan teorema diferensi medan. Selanjutnya untuk 3.9 itu hitunglah kedua arus persamaan teorema divergensi. Untuk medan G sama dengan 2pi kuadrat cos 5 flux AP dikurang sin 5 theta flux tambah AZ. Dan daerah yang terbentuknya di sini mana rho itu kecil dari sama dengan min 5 dan ini bisa dilihat jawabannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.